Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya atas nama Yurnawati dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3 Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Al-Amin Dompu, Nusa Tenggara Barat akan mempresentasikan makalah yang telah saya susun dengan judul Teori Belajar menurut Brunner. Sebelum kita masuk ke materi inti, sebaiknya kita mengenal siapa itu tokoh Brunner. Brunner atau biasa kita kenal atau dengar dengan sebutan Jerome Brunner adalah seorang ahli psikologi yang lahir di kota New York, Amerika Serikat tahun 1915. Pada waktu kecil, Brunner menderita katarak sehingga harus dioperasi. Kemudian ayahnya meninggal dunia yang menyebabkan ia tinggal berpindah-pindah mengikuti keluarganya. Terlepas dari masalah yang dihadapi, Brunner atau Jerome Brunner telah berhasil memperoleh gelar BA pada tahun 1937 di Duke University Durham dan telah berhasil meraih gelar PhD tahun 1941 di Harvard University. Beliau juga adalah seorang profesor di kedua universitas ternama di Amerika Serikat, yaitu di Harvard University tahun 1952 sampai 1972 dan di Oxford University tahun 1972 sampai tahun 1980. Kita masuk ke pembahasan materi tentang teori belajar Brunner. Yang pertama adalah konsep belajar menurut Brunner. Belajar merupakan aktivitas yang berproses. Tentu di dalamnya terjadi perubahan-perubahan yang bertahap. Perubahan-perubahan tersebut timbul melalui tahap-tahap yang saling berkaitan antara satu tahap dengan tahap lainnya secara berurutan dan fungsional. Dalam konsep belajar penemuan menurut Jerome Brunner, ada 3 tahap atau fase yang harus dilalui oleh siswa, dan ketiga tahap tersebut saling berkaitan, yaitu tahap informasi, tahap transformasi, dan tahap evaluasi. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah tahap informasi atau tahap penerimaan materi. Dalam kegiatan pembelajaran, yang didapat oleh siswa adalah sejumlah informasi. Ada yang menambah pengetahuan yang telah dia miliki, ada yang memperhalus dan memperdalamnya, ada pula informasi yang baru didapat oleh siswa tersebut bertentangan dengan apa yang telah ia pelajari atau dia dapat sebelumnya. Kedua adalah tahap transformasi atau tahap pengubahan materi. Informasi yang didapat oleh siswa terlebih dahulu dianalisis, diubah atau ditransformasikan ke dalam bentuk yang lebih abstrak atau konseptual agar dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih luas. Dalam hal ini, bimbingan dari guru sangat diperlukan oleh siswa. Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi atau tahap penilaian materi. Dinilai seberapa besar pengetahuan yang diperoleh dan ditransformasikan itu agar dapat dimanfaatkan untuk memahami gejala-gejala lain. Selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Menurut Jerome Brunner, perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap yang ditentukan oleh cara melihat lingkungan. Ketiga tahap yang dimaksud adalah, yang pertama adalah tahap enaktif. Pada tahap ini, peserta didik melakukan aktivitas-aktivitas sebagai usaha untuk memahami lingkungan di sekitarnya. Peserta didik melakukan observasi dengan cara mengamati secara langsung suatu realitas. Artinya, dalam memahami dunia sekitar, anak menggunakan pengetahuan motorik, misalnya melalui gigitan, sentuhan, pegangan, dan sebagainya. Tahap kedua adalah tahap ikonik. Pada tahap ini, anak didik melihat dunia luar melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal dalam memahami dunia sekitar. Anak belajar melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan. Tahap ketiga adalah tahap simbolik. Pada tahap ini, peserta didik mempunyai gagasan-gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi oleh bahasa dan logika serta komunikasi dilakukan dengan pertolongan sistem simbol. Semakin dewasa seseorang, maka sistem simbol ini semakin dominan. Peserta didik telah mampu memahami gagasan abstrak
serta membuat abstraksi berupa teori-teori, penafsiran, analisis, dan sebagainya terhadap realitas yang telah diamati dan dialami. Selanjutnya adalah ciri teori belajar menurut Brunner. Terdapat dua ciri konsep belajar penemuan menurut Brunner, diantaranya adalah ciri umum dan ciri khusus. Ciri umum dari konsep belajar penemuan menurut Brunner yaitu pertama discovery, dan yang kedua adalah konsep kurikulum spiral. Discovery, di mana teori ini mengarahkan agar peserta didik mampu dalam menemukan, mengolah, memilah, dan mengembangkan. Berbeda dengan teori yang lain seperti teori behavioristik yang belajar berdasarkan pengalaman, tidak memperhatikan aspek kognitifnya. Ciri umum yang kedua adalah konsep kurikulum spiral. Dalam teorinya, dituntut adanya pengulangan-pengulangan terhadap pengetahuan yang sama, namun diulang dengan pembahasan yang lebih luas dan mendalam, seperti pengetahuan tentang ilmu pengetahuan sosial yang diajarkan di tingkat sekolah dasar, namun masih bisa dipelajari di tingkat perguruan tinggi seperti psikologi belajar. Psikologi belajar sama dengan ilmu pengetahuan sosial, namun dengan pembahasan yang lebih mendalam. Selanjutnya adalah ciri khusus atau khas dari ciri konsep belajar penemuan menurut Brunner. Yang pertama adalah 4 tema tentang pendidikan yang terdiri dari tema pertama, mengemukakan pentingnya arti struktur pengetahuan. Hal ini perlu karena dengan struktur pengetahuan, kita menolong siswa untuk dapat melihat bagaimana fakta-fakta yang kelihatannya tidak ada hubungan dapat dihubungkan satu dengan yang lain. Tema kedua adalah tentang kesiapan untuk belajar. Menurut Brunner, kesiapan terdiri atas penguasaan keterampilan-keterampilan yang lebih sederhana yang dapat mengizinkan seseorang untuk mencapai keterampilan-keterampilan yang lebih tinggi. Tema ketiga adalah menekankan nilai intuisi dalam proses pendidikan. Dengan intuisi, teknik-teknik intelektual untuk sampai pada formulasi-formulasi tentatif tanpa melalui langkah-langkah analitis untuk mengetahui apakah formulasi-formulasi itu merupakan kesimpulan yang syahih. Tema terakhir atau tema keempat adalah tentang motivasi atau keinginan untuk belajar dan cara-cara yang tersedia pada guru untuk merangsang motivasi itu. Ciri khusus yang kedua adalah model dan kategori. Pendekatan Brunner terhadap belajar didasarkan pada dua asumsi. Asumsi pertama adalah bahwa perolehan pengetahuan merupakan suatu interaktif, berlawanan dengan penganut teori perilaku Brunner yang yakin bahwa orang yang belajar interaksi dengan lingkungan secara aktif. Perubahan tidak hanya terjadi di lingkungan, tetapi juga dalam diri orang itu sendiri. Asumsi kedua adalah bahwa orang mengonstruksi pengetahuannya dengan menghubungkan informasi yang masuk dengan informasi yang disimpan olehnya sebelumnya. Suatu model alam atau model of the world. Model Brunner ini mendekati sekali struktur kognitif Ausubel. Setiap model seseorang khas bagi dirinya. Dengan menghadapi berbagai aspek di lingkungan kita, kita akan membentuk suatu struktur atau model yang mengizinkan kita untuk mengelompokkan hal-hal tertentu agar membangun suatu hubungan antara hal-hal yang diketahui. Ciri khusus yang ketiga adalah belajar sebagai proses kognitif. Brunner mengemukakan bahwa belajar melibatkan 3 proses yang berlangsung hampir bersamaan, yaitu memperoleh informasi baru, transformasi informasi, dan menguji relevansi dengan ketetapan pengetahuan. Informasi baru dapat merupakan penghalusan dari informasi sebelumnya yang dimiliki oleh seseorang, atau informasi itu pula dapat bersifat sedemikian rupa sehingga berlawanan dengan informasi sebelumnya yang dimiliki seseorang. Dalam transformasi pengetahuan, seseorang memerlukan pengetahuan agar cocok dengan tugas baru. Jadi, transformasi menyangkut cara kita memperlakukan pengetahuan, apakah dengan cara eksplorasi atau dengan mengubah bentuk. Materi selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan teori belajar Brunner. Yang pertama adalah kelebihan.
Kelebihan dari teori belajar Brunner antara lain membantu peserta didik mengembangkan bakatnya, membentuk sifat kesiapan serta kemampuan keterampilan dalam proses kognitif peserta didik. Kemudian peserta didik belajar mendapatkan pengetahuan yang bersifat pribadi sehingga pengetahuan tersebut bertahan lama dalam diri peserta didik. Selanjutnya adalah memberikan semangat belajar kepada peserta didik, di mana dengan konsep belajar mencari dan menemukan pengetahuan sendiri, tentu rasa ingin tahu itu timbul sehingga akan membentuk belajar yang lebih ikhlas dan aktif. Selanjutnya adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya dan keterampilan yang dimiliki sesuai dengan bakat dan hobi yang dimilikinya. Selanjutnya adalah membantu cara peserta didik yang baik sehingga peserta didik memiliki motivasi yang kuat dan tetap semangat dalam belajar. Selanjutnya adalah memberikan kepercayaan tersendiri bagi peserta didik karena mampu menemukan, mengolah, memilah, dan mengembangkan pengetahuan sendiri. Konsep ini berpusat kepada peserta didik dan guru hanya membantu saja. Selanjutnya adalah kelemahan teori belajar Brunner. Kelemahan teori belajar Brunner antara lain, yang pertama adalah memakan waktu yang cukup banyak, dan kalau kurang terpimpin atau kurang terarah dapat menjerumus kepada kekacauan dan kekaburan atas materi. Kemudian kedua, menuntut peserta didik untuk memiliki kesiapan dan kematangan mental. Peserta didik harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya. Jika tidak memiliki keberanian dan keinginan, tentu proses belajar akan gagal. Selanjutnya adalah konsep ini kurang berhasil apabila dilaksanakan di dalam kelas yang besar. Konsep ini juga terlalu mementingkan proses pengertian saja, kurang memperhatikan perkembangan sikap dan keterampilan bagi peserta didik. Dan yang terakhir adalah konsep ini mungkin tidak memberikan kesempatan untuk siswa berpikir secara kreatif. Demikianlah presentasi makalah dari saya, semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.